Salah satu langkah pertama Rusia dalam serangan ke Ukraina adalah merebut Pulau Ular. Langkah ini berhasil, tetapi 2 bulan kemudian mereka harus berjuang mati-matian untuk mempertahankannya. Menurut ahli perang laut H.I. Sutton, ini sebagai tanda dominasi mereka yang melemah atas Laut Hitam Utara. Dalam tulisannya di Naval News, Sutton menyebut dampak terbesar dari hilangnya kapal penjelajah Moskow adalah bahwa Laut Hitam bagian utara menjadi tempat yang lebih aman bagi pesawat Ukraina, khususnya untuk drone Bayraktar TB2. Kerugian taktis ini bisa memiliki implikasi strategis. Moskwa sendiri memainkan peran penting dalam merebut pulau itu. Peran Moskow sebagian besar adalah pertahanan udara, tetapi kekosongan pertahanan udara yang ditinggalkan kapal tersebut menjadikan drone Ukraina kini mampu beroperasi secara efektif melawan target Rusia. Ini memiliki efek dramatis. Langkah besar pertama Ukraina tampaknya adalah menghancurkan pertahanan udara di pulau itu dengan serangan pesawat tak berawak. Sistem rudal SA-15 Thor yang memberikan pertahanan udara lokal dihancurkan. Penghapusan sistem ini memungkinkan drone Bayraktar TB2 buatan Turki bisa berkeliaran di dekatnya. Korban selanjutnya adalah 2 kapal serbu Raptor pada 2 Mei. Raptor dimodelkan pada desain CB-90 Swedia. Kapal ini memiliki banyak kegunaan termasuk penyisipan dan ekstraksi pasukan khusus. Tetapi kapal hanya memiliki pertahanan udara yang terbatas. Pada 7 Mei, Rusia berusaha untuk mendaratkan sistem rudal pengganti SA-15 ke pulau itu. Sebuah drone TB2 mendeteksi kapal pendarat kelas Serna sedang beraksi dan menghantamnya dengan rudal. Serangan itu membuat kapal karam dan memblokir tempat pendaratan. Dengan penurunan pertahanan udara, garnisun Rusia juga menjadi sasaran serangan udara berturut-turut oleh drone dan jet tempur Ukraina. Segera sebagian besar bangunan di pulau itu menjadi puing-puing. Rusia masih mengoperasikan Raptor di daerah itu, tetapi 2 lagi dieliminasi oleh TB2 pada 8 Mei. Ini bersamaan dengan ditembaknya helikopter yang sedang mendaratkan pasukan di pulau itu. Pada saat itulah Rusia mengklaim menggagalkan upaya serangan Ukraina untuk merebut pulau. Namun berbeda dengan Ukraina yang banyak merilis video serangan, Rusia sama sekali tidak melakukannya. Dan ini sepertinya belum berakhir. Pada 9 Mei, kapal pendarat lain yakni kelas Dyugon yang sedikit lebih besar diamati di sebelah Pulau Ular. Sutton menilai bahwa kemungkinan kapal itu mencoba untuk mengirimkan sistem pertahanan udara SA-15 Thor. Belum diketahui apakah sistem itu kini telah berada di pulau atau belum. Naval News bersama dengan analis pertahanan independen Benjamin Pitet juga telah mengamati pasukan amfibi Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam, dan mereka melihat adanya pergeseran pola operasi. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat beroperasi di sekitar Pulau Ular dalam beberapa minggu terakhir adalah kapal pendarat besar. Dalam beberapa bulan pertama perang, 1 atau 2 kapal pendarat kelas Ropuka sering terlihat di dekat pulau. Selama membangun kekuatan hingga invasi, Rusia mengirimkan kapal pendarat tambahan ke Laut Hitam. Mereka datang dari Armada Utara dan Baltik termasuk kapal pendarat kelas Ropuka. Juga ada kapal kelas Ivan Green yang lebih baru. Kapal pendarat yang lebih kecil ini dipindahkan dari Laut Kaspia. Masuknya sejumlah kapal pendarat ini menjadikan kemampuan amfibi di Laut Hitam meningkat hingga 2 kali lipat. Awalnya, sebagian besar terkonsentrasi di sisi barat Crimea menghadap Odessa. Mereka sering terlihat di pantai Crimea dan melakukan misi demonstrasi di dekat Odessa. Tetapi pendaratan ke Odessa tidak pernah dilakukan hingga saat ini. Pada akhir April setelah Moskwa tenggelam, ada perubahan pola. Tidak ada lagi Ropuka di dekat Pulau Ular. Meskipun belum bisa dipastikan, tetapi sumber terbuka telah menunjukkan kapal ini telah sepenuhnya berhenti. Sebagai gantinya, kapal serang kelas Raptor dan kapal pendarat kelas Dyugon serta Serna yang digunakan. Hilangnya Moskwa menjadikan kapal pendarat besar seperti Ropuka memang akan berada dalam bahaya tinggi. Meski Ropuka memiliki senjata anti pesawat, mereka masih menjadi target yang menarik untuk rudal dan drone Ukraina. Akhirnya saat ini kapal-kapal pendarat besar itu telah terkonsentrasi di pelabuhan. Mereka masih berkelana ke laut tetapi dengan cara yang jauh lebih terbatas. Armada Laut Hitam asli tetap di Sevastopol, sementara yang tambahan dari armada lain di Novorossiysk.
Lantas apa kira-kira yang akan terjadi selanjutnya di Pulau Ular? Rusia tampaknya bertekad untuk tetap mempertahankan pulau itu, bahkan dengan korban pasukan dan peralatan yang tinggi. Lokasinya yang strategis dapat memberikan pengawasan dan mencegah Ukraina mendapatkan keuntungan dengan cara yang sama. Dan mungkin juga penting dalam perjanjian damai atau perebutan wilayah akhir permainan. Selain itu juga bisa menjadi simbol kuatnya perlawanan Ukraina seperti halnya Mariupol. Tetapi belum terlihat apakah Ukraina akan berusaha merebut kembali pulau itu. Secara emosional mungkin ada motivasi yang kuat untuk melakukannya. Dan itu bisa masuk akal secara politik dan strategis. Tetapi jika itu terjadi, situasinya dapat dibalik oleh Rusia. Mereka akan bebas melakukan serangan besar-besaran ke garnisun Ukraina. Pulau ini pada dasarnya tidak dapat dipertahankan tanpa pertahanan udara daerah yang efektif. Dan saat ini sepertinya tidak ada pihak yang bisa mencapai itu. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.